Bertemu kembali dengan matematika pada hari ini ya. Pembelajaran kita adalah tentang faktorisasi pada persamaan kuadrat. Nah, apa itu faktorisasi dan bagaimana caranya? Kita akan mulai dari yang namanya akar-akar atau penyelesaian. Di buku kalian di halaman 67 itu kalian bisa lihat lengkap dijelaskan di situ tentang apa yang dimaksud dengan akar-akar penyelesaian pada persamaan kuadrat. Kalau di buku kalian dikatakan bahwa akar-akar atau penyelesaian itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat yang diberikan. Ya. Nah, paling tidak ada 3 cara yang disampaikan. Yang sudah kalian pelajari sebelumnya adalah rumus kuadratik. Ini ya. Di bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang rumus kuadratik atau yang lebih dikenal dengan rumus ABC. Nih. Nah, pada bagian ini kita akan belajar yang namanya menfaktorkan. Menfaktorkan ini macam-macam. Ada banyak jenisnya. Nah, ada juga yang menyebutnya sebagai faktorisasi atau penfaktoran. Nah, seperti apa? Salah satu sumber yang bisa kita pelajari di sini dikatakan menfaktorkan atau faktorisasi itu adalah mengubah. Mengubah apa? Mengubah bentuk yang tadinya berupa penjumlahan, ini ya, penjumlahan dari suku-suku bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya. Nah, seperti apa? Contohnya seperti yang di bagian bawah ini. Kalau kalian lihat di sini, yang di sebelah kirinya sama dengan itu adalah bentuk-bentuk aljabar yang masih dalam ya penjumlahan ini ya. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, gitu. Mau A-nya 2, B-nya 10, atau C-nya 12 seperti ini. Nah, masing-masing bentuk aljabar itu diubah menjadi bentuk perkalian begini. Perkaliannya bisa 2 suku dengan 2 suku, atau nanti dalam beberapa kasus kita akan temukan 2 suku dikalikan dengan 1 suku. Nah, kita akan mulai faktorisasi kita, menfaktorkan dengan bentuk yang sederhana. Nah, yang seperti ini. Ya. Jadi kita diminta mencari nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat sama dengan 9. Kira-kira bilangan berapa yang kalau kita kuadratkan akan menghasilkan angka 9? Betul, kita pasti dengan mudah menjawab 3, begitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tentukan X-nya yang memenuhi adalah 3. Nah, tetapi tunggu, apakah hanya 3 satu-satunya bilangan yang memenuhi supaya kalau dikuadratkan menjadi 9? Ternyata tidak. Ternyata ada bilangan lain yang kalau saya kuadratkan, nah pasti ada yang sudah bisa menebak ya, yaitu negatif 3. Negatif 3 kalau saya kuadratkan juga menghasilkan 9. Maka di sini kita temukan ada 2 nilai X yang memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Biasanya ini supaya membedakan diberi nama X1 dan X2. Karena ada 2 nilai yang bisa memenuhi persamaan ini. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa akar-akar atau akar penyelesaian, akar-akar dari persamaan X kuadrat sama dengan 9 adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan negatif 3 ya. Jadi harus disebutkan 2 bagian begini ya, kalau memang ada 2. Nah, kita coba di bagian yang lain ya. Nah, kita lihat di sini persamaan yang ada adalah X kuadrat min 16 sama dengan 0, gitu ya. Nah, bagaimana kita mencari nilai X-nya supaya bisa memenuhi persamaan ini?
Nah, kalau kita di aljabar, kita diajarkan supaya kita bisa menyelesaikan persamaan yang semacam ini, maka ruas kiri saya tambahkan angka yang sama, ya, yaitu positif 16. Kenapa? Supaya di bagian kiri hanya ada X kuadrat, sedangkan di bagian kanan ada angka 16. Oke, X kuadrat sama dengan 16. Nah, berarti kita coba cari ya, berapa yang kalau kita kuadratkan menjadi 16? Ya, pasti 4. Ya. Ini yang paling mudah kita temukan. Nah, ada angka lagi? Negatif 4, betul. Kalau kita kuadratkan juga 16 hasilnya. Berarti ada 2 ya. Nah, pada bagian ini, kita juga boleh tuliskan bahwa X yang memenuhi persamaan di atas bisa positif atau negatif dari 4. Atau bisa kita tuliskan X1-nya adalah positif 4 atau X2-nya adalah negatif 4. Begitu ya. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, sekarang kita coba yang lain ya. Nah, di sini hampir sama ya dengan yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kalau mau pakai langkah-langkah yang seperti aljabar boleh. Mau langsung, misalkan ini diubah menjadi X kuadrat sama dengan 7. Nah, bilangan berapa yang kalau kita kuadratkan menjadi 7? Betul, karena kita tidak bisa temukan angka yang bulat, bilangan bulat untuk kuadrat dari berapa yang bisa menghasilkan 7, maka kita bisa memanfaatkan akar 7. Ini ya, sehingga X-nya itu adalah akar 7. Tapi bukan hanya itu, ingat, selain ada positif, juga ada negatif. Nah, itu ya. Coba kita lihat di bagian atas tadi. Nah, kita lihat di sini ternyata X1 dan X2-nya angka yang sama, tapi yang satunya positif, satunya negatif. Betul ya? Kemudian yang di bagian di sini ternyata juga sama. Angkanya sama, satunya positif, satunya negatif. Maka jika kita ketemu dengan angka yang tidak bisa kita cari gitu ya, atau akarnya, ya cukup aja kita tulis akar dari angka itu. Akar 7 misalkan. Tinggal kita kasih tanda positif dan negatif. Maksudnya apa? Jadi dari bagian ini kita bisa temukan bahwa akar-akar dari persamaan tersebut ada 2. X1-nya adalah positif akar 7 atau X2-nya adalah negatif dari akar 7. Oke, ini adalah salah satu cara melakukan faktorisasi yang sederhana. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa saksikan tayangan berikut, yaitu tentang distributif. The distributive law gives us an alternate way to evaluate expressions and still arrive at the same answer. Think of it this way. You can drive to the store or walk to the store. Regardless of your choice, you will arrive at the same destination. You can think of the distributive law in the same way. Different methods, same outcome. Here, let's look at an example. Given this question, one method we could use to solve is to apply our knowledge of order of operations. To start, simplify within the brackets. 3 plus 4 is 7. Now perform the multiplication. 5 multiplied by 7 is 35. Another way to solve this is to use the distributive law. This method tells us to distribute the leading term into each term within the set of brackets. So 5 is multiplied by 3 and 5 is multiplied by 4. Simplify within the brackets. 5 multiplied by 3 is 15 and 5 multiplied by 4 is 20. Adding these values gives us 35. Notice that this is the same outcome as the first method. Let's look at this visually. Using order of operations, 3 plus 4 can be shown like this,
and when multiplied by 5, it becomes 5 rows of 7. Using the distributive law, 5 times 3 can be shown like this, 5 rows of 3. 5 times 4 can be shown like this, 5 rows of 4. Adding them together looks like this, 5 rows of 7. From this, we can see that there are different methods that provide us with the same outcome. Nah, setelah kalian lihat tayangan tadi tentang distributif, ya kalau tadi contohnya lebih banyak di bilangan bulat ya. Sekarang bagaimana kalau pada bilangan atau bentuk aljabar, persamaan kuadrat? Nah, kita lihat di sini. Bagaimana menyelesaikan atau mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan ini, x kuadrat tambah x sama dengan 0. Nah, kita lihat di setiap suku di sini sama-sama punya x. Yang satunya x kuadrat, satunya x, gitu kan? Sehingga kalau kita lakukan di hukum distributif dengan cara distributif, maka kita bisa keluarkan x-nya sehingga yang di dalam kurung bisa x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, seperti di aljabar ya. Nah, jika persamaannya berubah seperti ini, maka di bagian yang sebelah kiri dan di sebelah kanan kita akan kerjakan berbeda. Nah, kita bagi dua. Kita punya x dan kita punya x plus 1, gitu ya. Nah, kalau kita punya angka misalkan A, saya kalikan B sama dengan 0. Nah, kemungkinannya apa? Bisa jadi A-nya itu adalah sembarang angka, asalkan B-nya 0, gitu ya. Jadi kalau B-nya 0, A-nya mau berapapun, pasti hasilnya juga 0, memenuhi yang ada di sini. Atau sebaliknya, B-nya nilainya sebarang, bisa berapapun, asalkan A-nya 0, maka tetap akan bisa memenuhi persamaan di sini. Nah, dengan demikian berarti kalau saya punya x dikali x plus 1 sama dengan 0, artinya x-nya bisa kita temukan nilai 0. Atau x plus 1-nya yang 0, supaya hasilnya tetap 0. Berarti dengan demikian, x-nya bisa 0, yang satunya x-nya bisa sama dengan negatif 1. Nah, dari sini berarti siapa akar-akarnya? Akar-akar penyelesaiannya x1-nya sama dengan 0 atau x2-nya sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana kita tahu itu adalah akar-akar dari persamaan yang di atas? Kita coba saja ya. Kadangkala kita memang harus coba. Jika x1-nya sama dengan 0. Nah, kalau x-nya 0, berarti saya masukkan ke persamaannya x kuadrat, 0 kuadrat ditambah 0. Apakah menghasilkan 0? Benar, gitu ya. Kalau x-nya saya masukkan angka negatif 1. Negatif 1 saya kuadratkan, saya tambah dengan negatif 1. Nah, kita hitung ya. Ini kalau kita hitung kan jadi 1. Karena ini plus dan minus, dia akan jadi minus. Hasilnya berapa? 0. Nah, ternyata juga benar. Berarti dua nilai ini memenuhi persamaan di atas. Sehingga x sama dengan 0 dan x sama dengan min 1 adalah akar-akar selesaian dari persamaan di atas. Nah, cara ini disebut cara distributif. Nah, kita coba lagi. Nah, bagaimana dengan ini? Kita akan coba selesaikan persamaan ini dengan cara distributif. Nah, caranya bagaimana? Salah satu sisi harus kita buat menjadi 0.
Nah, maka 5x-nya yang akan menjadi negatif di sini ya, sehingga persamaan ini berubah menjadi 2x kuadrat min 5x sama dengan 0. Nah, sekarang kita lakukan distributif seperti tadi ya. Siapa yang bisa kita keluar? Oh, ternyata di sini adalah x. Nah, siapa yang ada di dalam kurung? Kalau ini x-nya keluar berarti tinggal 2x. Ini x-nya keluar berarti tinggal negatif 5. Ingat ya, negatifnya ikut di koefisiennya sama dengan 0. Maka kita bisa temukan di situ x sama dengan 0 atau 2x min 5 sama dengan 0. Nah, bagian ini sudah kita temukan x-nya. Tinggal yang bagian ini. Berarti 2x sama dengan 5. Atau x sama dengan 5 per 2. Gitu ya. Nah, dari sini kita akan temukan. Jadi, akar-akar selesaian dari persamaan di atas adalah berapa? X1-nya adalah 0 atau X2-nya adalah 5 per 2. Nah, jadi kita sudah bisa temukan. Kita tidak harus buktikan ya seperti yang bagian tadi, tapi kalau mau dibuktikan boleh. Nah, untuk keterangan saja, X1 dan X2 ini tidak selalu yang X1 lebih kecil dari X2. Bisa berapapun, asalkan dua-duanya harus disebutkan, tidak boleh hanya salah satu saja. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat untuk belajar dan Tuhan Yesus memberkati.